Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Kusuma Widodari dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan 7 kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Dari awal mula berdiri, masa kejayaan, raja yang terkenal, dan masa keruntuhannya. Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan adalah kerajaan di Jawa Timur. Berdiri pada abad ke-10. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari dinasti Sanjaya. Pendiri kerajaan ini adalah Empu Sindok, yang merupakan pendiri dinasti Isyana. Dinasti Isyana memerintah selama 1 abad sejak 929 Masehi. Pemindahan pusat kerajaan ini diduga karena letusan gunung berapi. Sumber sejarah kerajaan ini terdapat di Prasasti Parada dan di Prasasti Anjuk Ladang. Masa kejayaan kerajaan ini pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Pengalaman hidup dan keberhasilan Airlangga dikisahkan dalam kitab Arjuna Wiraha yang ditulis oleh Empu Kanwa. Raja yang terkenal di kerajaan ini adalah Raja Empu Sindok, yang merupakan raja pertama kerajaan Medang Kamulan. Ia memerintah selama 20 tahun dan juga dia dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Untuk kemakmuran rakyatnya, ia membangun bendungan untuk perairan. Runtuhnya kerajaan ini pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Kerajaan ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Tujuannya agar tidak terjadi pertikaian. Lalu ia menjadi pertapa pada tahun 1049. Di pemakamannya di Candi Belahan, dia digambarkan sebagai Dewa Wisnu yang sedang mengendarai burung Garuda. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan yang masyarakatnya menganut agama Hindu. Berdiri pada abad ke-12. Kerajaan ini salah satu bagian dari kerajaan Mataram kuno. Raja Airlangga diketahui membagi kerajaan ini menjadi 2 bagian, yakni Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Tujuan pembagian ini agar tidak terjadi pertikaian. Namun pada awalnya terjadi peperangan saudara yang dimenangkan oleh Kerajaan Jenggala. Lalu selanjutnya dimenangkan oleh Kerajaan Kediri dan berhasil menguasai seluruh tahta Airlangga. Sumber sejarah kerajaan ini terdapat di prasasti-prasasti dan kitab-kitab sastra. Masa kejayaan kerajaan ini pada masa pemerintahan Sri Jayabaya. Ia dikenal akar ramalannya, yakni Serat Jongko Joyoboyo. Namun, masa keemasannya bukan dari ramalan, melainkan Jayabaya berhasil mengalahkan Kerajaan Jenggala, bahkan mengalahkan kerajaan besar, yaitu Sriwijaya. Raja yang terkenal di kerajaan ini adalah Sri Jayabaya, karena di bawah pemerintahannya kerajaan ini mencapai puncak kejayaan. Runtuhnya kerajaan ini pada masa pemerintahan Kertajaya. Pada masa pemerintahannya, kondisi kerajaan ini tidak stabil. Pokok permasalahannya adalah perselisihan dengan para Brahmana. Bersekutu dengan para Brahmana, seorang aku dari Tumapel yang bernama Ken Arok mengalahkan Kertajaya dari peperangan tersebut. Lalu menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Isyana di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu terakhir di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya. Lokasinya berada di Kecamatan
Masa kejayaan kerajaan ini pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk. Wilayahnya sangat luas, bahkan mempengaruhi beberapa wilayah negara di Asia Tenggara. Raja yang terkenal di kerajaan ini adalah Hayam Wuruk karena pada masa kepemimpinannya kerajaan ini mencapai puncak kejayaan. Runtuhnya kerajaan ini pada tahun 1389, di mana Hayam Wuruk wafat. Setelah peninggalan Hayam Wuruk, kerajaan ini berangsur-angsur menurun, terutama akibat konflik perebutan tahta yang mengakibatkan perang saudara. Dan lama-kelamaan kerajaan ini menurun. Setelah perang saudara tersebut, mulai muncul berkembangnya kerajaan Islam. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Berdiri pada abad keempat. Pusat kerajaan ini berada di Muara Kaman, Kalimantan Timur, di tepi sungai Mahakam. Nama Kutai diambil dari nama tempat ditemukannya peninggalan yang menggambarkan kerajaan ini. Pendiri kerajaan ini adalah Raja Kudungga. Raja Kudungga mendapatkan gelar yaitu Wangsa Kerta, yang artinya pembentuk keluarga raja. Masa kejayaan kerajaan ini pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Raja Mulawarman memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana dan juga membuat wilayah kekuasaan kerajaan Kutai meliput hampir seluruh Kalimantan Timur. Raja yang terkenal di kerajaan Kutai adalah Maharaja Kudungga, Maharaja Asmawarman, dan Raja Mulawarman. Runtuhnya kerajaan ini di bawah pimpinan Maharaja Dharmasetiya yang meninggal dalam peperangan yang melawan Aji Pangeran Sinum Panji yang merupakan raja dari Kutai Kartanegara, sebuah kerajaan bercorak Islam. Dua kerajaan yang berbeda pandangan agama ini terus-menerus bercekcok dan berakhir dengan pertumpahan darah. Kutai Kartanegara berhasil memenangkan peperangan tersebut, dan maka berakhirlah kerajaan Kutai Kartadipura. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya didirikan pada abad ke-7 di mana Dapuntahyang yang mendirikan kerajaan ini. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan terbesar di Nusantara yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Wilayahnya meliputi tepi Sungai Musi, Sumatera Selatan, sampai Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bangka, Jambi, dan Semenanjung Malaka. Sumber sejarah kerajaan ini diperoleh dari berita luar negeri, antaranya kabar dari India, Cina, Arab, dan beberapa prasasti-prasasti di dalam negeri. Masa kejayaan kerajaan ini pada masa pemerintahan Balaputradewa. Kejayaan kerajaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah letaknya strategis, menguasai jalur-jalur perdagangan, hasil kaya yang melimpah, armada laut yang kuat, dan pendapatan yang melimpah. Raja-raja yang terkenal di kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Dapuntahyang Sri Jayanasa, merupakan raja pertama di kerajaan Sriwijaya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang ekspansif dan selalu giat memperluas wilayah kerajaan Sriwijaya ke wilayah sekitarnya. Balaputradewa. Balaputradewa adalah raja dari dinasti Sailendra. Ia dikenal sebagai memperluas kekuasaan dan memperbesar kemajuan dari kerajaan Sriwijaya. Masa keruntuhan. Kerajaan ini mengalami kemunduran pada abad ke-12. Beberapa
Sebab diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada serangan dari Medang Kamulun dan menyebabkan kerajaan Sriwijaya melemah. Yang kedua ada serangan dari Cholamandala dari India. Serangan ini terjadi akibat masalah politik dan persaingan perdagangan. Yang ketiga, negara-negara yang pernah ditaklukkan satu persatu melepas diri dari Sriwijaya. Hal ini mengakibatkan perekonomian menurun. Yang keempat, terdesaknya kerajaan Thailand. Yang terakhir ada serangan dari kerajaan Majapahit pada tahun 1477 dan berhasil menaklukkan kerajaan Sriwijaya. Sejak itu berakhirlah kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu adalah kerajaan bercorak kuda di Sumatera. Lokasinya berada di dekat Selat Malaka, yaitu sekitar Jambi. Persisnya di tepi kiri kanan Sungai Batanghari. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya berupa temuan candi dan arca di tempat ini. Letak kerajaan Melayu sangat strategis karena Selat Malaka merupakan jalur perdagangan yang ramai. Sumber sejarah kerajaan ini berasal dari Tiongkok dan Kitab Nagara Kertagama. Keberadaan kerajaan Melayu mengalami naik turun yang diawali pada abad ke-7 yang berpusat di Mananga, pada abad ke-13 yang berpusat di Dharmasraya, dan diawali abad ke-15 yang berpusat di Pagaruyung. Masa kejayaan kerajaan Melayu ini dipimpin pada masa pemerintahan Raja Aditya Warman. Aditya Warman berhasil memberi kemakmuran karena beliau selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Selain itu juga, ia memperluas wilayah dan mencakup seluruh pantai timur Sumatera. Pada tahun 1347, Aditya Warman memperluas wilayah sampai Pagaruyung, Sumatera Selatan. Namun, kerajaan Hindu-Buddha yang di Sumatera berakhir menjelang abad ke-13. Raja yang terkenal di kerajaan Melayu adalah Raja Aditya Warman. Masa keruntuhan. Pada sekitar tahun 692 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Tidak ada satupun keterangan mengenai kerajaan Melayu. Sekitar tahun 1275 Masehi, kerajaan ini kembali pulih dengan menguasai Sriwijaya serta perdagangan di Selat Malaka. Menurut Kitab Nagara Kertagama, Raja Kartanegara dari Singasari melancarkan ekspedisi Pamalayu yang diikuti oleh pengiriman arca Amogapasa pada tahun 1286 sebagai hadiah kepada Maharaja Melayu Srimit Tribhuwana Maharaja Mauli Warmadewa. Ekspedisi Pamalayu bertujuan untuk menjalin persahabatan dan menggalang kekuatan militer bersama untuk membendung serangan dari bangsa Mongol. Selang beberapa tahun, kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan yang dikuasai oleh Majapahit. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 358 sampai 450. Kata Taruma berasal dari kata Tarum yang berarti nila. Kerajaan ini awal bermulanya dari sebuah kerajaan kecil di tepi Sungai Gomati dan Chandra Baga. Raja Diraja Guru Jayasinga Warman merupakan raja pertama di kerajaan Tarumanegara, berhasil meletakkan pondasi utama dalam membentuk kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Setelah beliau berpulang, ia digantikan oleh putranya, yaitu Dharma Yawarman. Masa kejayaan kerajaan ini pada masa kepemimpinan Raja Purnawarman.
yakni cucu dari Raja Diraja Guru Jayasingawarman. Pada saat itu Raja Singawarman membangun saluran Gomati dan Candrabaga. Raja yang terkenal di Kerajaan Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Nama Purnawarman bahkan diabadikan menjadi beberapa prasasti. Ia sebagai raja ketiga yang berkuasa antara tahun 395 sampai 434 Masehi. Purnawarman ini disejajarkan kebesarannya dengan Dewa Wisnu menurut salah satu prasastinya. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami masa kemunduran pada masa pemerintahan Sudawarman. Salah satu faktornya adalah Raja Sudawarman kurang peduli dengan masalah-masalah yang terjadi di kerajaannya. Pada tahun 669, kemunduran kerajaan ini juga nampak pada masa pemerintahan Raja Linggawarman. Raja Linggawarman tidak memiliki putra, tetapi memiliki 2 putri. Putri pertamanya menikah dengan Tarusbawa, tetapi Tarusbawa lebih memilih mengembangkan kerajaan Sunda. Oleh karena itu, Kerajaan Tarumanegara ini mengalami kekosongan pemimpin. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan tentang 7 kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan berbicara dan kata kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.